pelajarilah agamamu sendiri, perdalam, ajak orang Loh, sholat justru itu yang ini benar. justru ini adalah bagian daripada agamaku. Oh, ya udah agamamu lah kamu ini Ya, maksudnya. ini agamaku ini yang sedang kamu kubahas. Jangan Ini pernah agamaku membahas yang sedang agama kubahas. orang. Jangan pernah membahas agama orang dan kamu merasa kamu udah pintar ya. Jangan nangis di sini, Mbak. Enggak nangis saya. Jangan Saya nangis hanya ini. mengingatkan Bagusnya kamu ke supaya gereja, tidak kamu ke terlalu gereja, dalam, kamu tidak pertanyakan terlalu dalam pendetamu, dalam dasarnya dosa, perpuluhan ya. itu mana? Tanya Iya, mereka. Tuhan itu mana? Tuhan itu di Tanya mana? dulu. Kamu itu menurut kamu Tanya aja. Kalau saya tanya bilang, pendetamu, kamu masuk akal. apa dasar perpuluhan Emang kalau orang dibayar Kristen di ngomong gereja? itu, kamu masuk akal gak? Masuk akal gak kalau orang Tanya Kristen itu. ngomong sama kamu? Kalau tidak masuk akal, pelajarilah agama. Kamu jangan curhat di sini. Jangan pernah mempelajari agama orang ya. Karena tidak masuk Tanya akal pendetamu, kamu itu. pendetamu, masuk akal perpuluhan di kamu. gereja itu dasarnya dari mana? Itu kamu tanya. Tanya itu. sana. Kamu Loh, tanya aja. Kenapa kamu suruh saya? Kamu yang tanya pendetamu, Kamu pengen Pak tahu Pendeta. gimana orang Kristen. Dasar Kamu perpuluhan pengen kami tahu bayar sama orang itu Kristen. apa? Kamu pergi ke Perpuluhan itu kan sana, hukum ke Yahudi. Menteri Pemerintahan Agama, Menteri Agama, kamu tanya sana. Kamu tanya, kenapa ada Kristen Terus Yahudi kamu kenapa nangis di gitu. sini? Kamu tanya ke Terus kamu Menteri kenapa Agama nangis di itu, sini? kenapa ada agama Kristen sih di dunia ini? Ya sebenarnya nggak cocok di Indonesia, karena Indonesia itu berani nggak lu berkonsep gitu? ketuhanan satu. Kamu Tuhanmu tiga, nggak cocok sebenarnya. Kamu tanya dulu ke Menteri Cuma Agama, negara kita kenapa ini ada baik. agama Kristen di dunia ini gitu, tanya dulu. Hapus agama lain Apa sana. urusannya? Bilang, Apa berani nggak lu? urusannya? Apa Berani urusannya? nggak lu? Apa Berani nggak urusannya? lu? Enggak, Kamu aja nggak sadar diri. Satu, ngomong ke Menteri ketuhanan Agama, yang Tuhanan yang tiga. Maha Esa. Salah. Gila lu. Maha tiga itu nggak cocok. Di sini aja berani ngomong, ngoceh-ngoceh, sambil cari duit aja lu, manfaatin agama lu. Manfaatin agama lu, menghina agama orang, manfaatin Ini kayaknya sudah 3 bulan turunin aja, nggak pulang. turunin. Turunin aja, Sudah 3 dihujat. bulan suaminya nggak pulang kayaknya. Bencong, Kayaknya sudah jangan 3 lawan bulan cewek. ini. Sudah 3 bulan kayaknya suaminya nggak pulang, nggak kasih nafkah. Mbak ini datang di sini marah-marah. Oh itu jadi Ada suara lagi. cowok? Itu suaminya. Oh gitu. Buset, Kan suami tadinya waktu istri. kita dialog dia nggak pernah kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Waktu pertama-tama sama Gurunda enak kok. Nah ini makanya aku jelasin gitu. Inilah kawan-kawan Kristen penghujat gitu. Ketika ada kawan kalian menghujat, Islam counter nih. Udah kalian bubuk nggak bisa ngebantah, yang di bawah yang mendengar sakit hati jadinya, gitu loh. Gara-gara kita counter, satu komunitas Kristen di bawah sakit hati. Kayak si Fani itu, ya, itu korban-korbannya itu tuh, gitu. Iya, bawa sapam. Terus kalau saya sapam kenapa? Kamu lebih mulia gitu. Saya sapam. Nama saya Nur Alim. Terus apa masalahnya? Cobalah itu, Paulus aja tadinya namanya Saulus, ganti nama. Emang kenapa rupanya? La haula wala quwata illa billah. Apa masalahnya dengan akidah? Oh, Nur Alim itu sapam, Zulkifli Emabas sapam, cleaning service, hansip. Terus apa hubungannya dengan dialog kita? La haula wala quwata illa billah. Daripada Tuhanmu dibunuh orang. Itulah aku bilang, gila orang-orang ini. Kamu tahu nggak? Kau cederai jutaan sapam di Indonesia loh, bawa-bawa ke sini. Kau tahu itu orang jadi sapam sekarang puluhan juta biayanya untuk pendidikan, dan itu dibawa naungan Polri. Bawa-bawa sapam kesatuan. Itu kesatuan itu. Negara ini juga adalah bagian dari mereka. Negara kita ini aman. Perbankan sapam, pegadaian sapam, apalagi dinas-dinas sapam. Terus kenapa kamu bawa-bawa yang kayak gitu-gitu? Perumahan juga dijaga security. Iya. Tuhanmu Kristen juga itu ya? berdoa, dijaga, diamankan. La haula wala quwata illa billah. Lucu orang-orang ini. Selamat datang kembali Bang Jul. Apa kamu diajarin gitu? Menghujat Selamat malam, pribadi Victor. kayak gitu. Menghujat Apa kabar? pekerjaan.
Bang Wanur lagi ngomong, biarin aja, jangan diucapin dulu kayak gitu. Lucu ya teman-teman kita ini kalau Iya, udah frustasi gitu. Padahal saya Nggak cuma peduli. ingin mengatakan, saya hanya ingin mengatakan kalau Taurat itu tidak dibatalkan oleh Yesus, Kristen itu nggak ada. Kristen ini dari mana coba? Ayo, Kristen ini dari mana? Kalau Taurat tidak dibatalkan, Kristen ini dari mana? Iya. Justru Kristen ini lahir akibat doktrin dan dogma yang mengatakan Taurat itu sudah dibatalkan, gitu. Andai saja doktrin itu nggak ada, ya Bang maka Suma ini bernasi nggak pakai logika, nggak pakai akal nih kedengarannya. sekarang saya tanya Bukannya sama Kristen lebih duluan ada daripada Islam. ya sudah, oke, Kristen lebih duluan ada, oke. Sekarang Iya, saya, terus kenapa oke. bilang Kristen itu nggak ada? Lah, Kalau Kristen Yahudi itu udah sekarang ada dari gini, dulu, sekarang sebelum Islam begini, lahir. sekarang begini. Apakah Taurat Apa itu untuk Enggak, ngomong itu non-Yahudi? berlogika, Bang. Saya Jangan tanya dulu. pikir orang semua bodoh. Saya tanya dulu, apakah Taurat itu untuk non-Yahudi? Nah, keluhkan lidah kau kan? Sampai ususmu keriting Gimana? jadinya. Ya memang orang Yahudi, Terus Kristen dari mana? bukan untuk orang Arab. Tahu Terus nggak? Kristen Itu kan dari buat mana? orang Arab. Terus Kristen dari mana? Kalau Taurat itu untuk Bani Israel, Kristen ini dari mana? Ya memang Yesus itu banyak apa? Saya tidak tanya Yesus, kampret. Saya tanya kau, Kristen. Lo yang kampret. Ngomong aja kayak apa orang ini? Katanya nggak pakai logika. Katanya Sekarang, Ustaz. Masa sekarang ngomongnya saya kayak begitu tanya. sih? Ya nggak Seperti- apa-apa, Fred. Ustaz. Ya modern sedikit, Kampret Fred. Lo yang kampret. Fred. Ditanya baik-baik. Ustaz ngomongnya kayak Jawabannya gitu. baik-baik. Siapa Parah. bilang saya Ustaz? Gimana? Hah? Gimana apanya? Gimana jemaahnya mau percaya Ustaz kayak gini? Kurang Mulai ajar. bahlul. Kurang ajar apa? Parah. Kau yang kurang ajar. Nggak bisa bantah, kurang ajar. Gimana Utusan jemaahnya mau Tuhan percaya kok orang gitu. kayak gini? Udah, Ngomongnya aja nggak usah maki-maki. ngawur. Sekarang saya tanya samamu. Maki-maki orang. Sekarang saya tanya samamu. Kalau Taurat itu, Enggak usah saya bertanya sekarang. Abang jawab. Bang Suma, kalau pintar. Takut ya ditanya ya. Takut ditanya ya. nih, Siapa yang mau jawab nih? takut nih. Enggak, Agamamu saya mau itu tanya dari nih. mana? Itu dulu agamamu dari mana? Kristen itu agama dari mana? Itu dulu jawab. Yahudi. Keselamatan berasal dari Yahudi. Yesus. Yahudi. Iya. Yahudi Iya, Yesus kan orang mengajarkan. Yahudi. Yesus Di mana orang Yesus Yahudi. mengajarkan? Di mana Yesus Lah. mengajarkan Kristen? Di mana? Ya pengikut Yesus itu kan Kristen. Pengikut Yesus itu Lah, Kristen. parah orang ini masa Ustaz kayak gini. Siapa muridnya Yesus yang makan babi? Coba sebutkan. Pengikut Kristus kita. Coba Iya, sebutkan satu nama pengikut Yesus yang makan babi. Enggak berdalil. Dalilnya gimana? Sebutkan Kalau orang satu murid Yesus ibadah hari Minggu. Bang ini ngomong aja. Ibadah Coba hari dalilnya Minggu di itu mana? Kita memperingati Itu Yesus dilarang bangkit. makan babi. Saya tidak tanya Saya itu ibadah hari itu. Minggu. Saya Makanya kalau nggak tahu Minggu. jangan ngomong. Yesus ibadah hari Bang- Sabtu. Bang Yesus Tuman mengaku ini, untuk Bani parah. Dan Israel. memperingati kebangkitannya hari sekarang Minggu. sekarang saya Enggak gini sekarang loh, saya gini tanya loh, sama gini loh, Bang kalian. Suma, Bang Kristen Suma. ini dari Gini mana? loh. Kristen ini dari mana? Gini loh Bang Saya Suma, tanya saya mau dulu. nanya nih Bang Dulu, Suma. Oh pengikut Suma, Kristus. saya mau tanya kayak abang ini. Kristen ini dari diam dulu, mana? saya mau tanya abang ini. Ajarannya Enggak, saya mau Kristen tanya ini Suma. dari mana? Oh Suma, Ajaran saya mau Gimana nanya ya udah nih. kalau mau nanya tunggu dulu ya. Iya, Host saya bantu mau lipannya. nanya. Victor mau jawab itu. Suma, saya mau tanya. Suma, saya mau tanya. Menurut abang ini kepercayaan orang Kristen salah? Salah dong. Ah, Masa manusia dituhankan? Tuh, Singkat bahaya jelas. Daripada batu yang dituhankan? Manusia Yesus kau Daripada batu yang tuhankan. dituhankan? Siapa yang Manusia manusia Daripada itu? batu yang kalian tuhankan? Di mana? Di Yang mana yang lebih benar? Apakah Allah ini Ini manusia? manusia. Wah, Kan? parah lu. Parah lu. Tuhankan batu. Tuhankan batu. Wah. Di Immanuel, mana? ini tuh baru pertama loh. Lu tuh baru manusia, udah sama manusia disembah, salib disembah, batu penjuru disembah, semua barang disembah. Disembah. Wah, parah. Udah diturunkan yang nggak ada ilmu kayak gini turunkan.
Nah, Diturunkan. Hilangkan dulu Rasulullah julukan Yesus bersabda. batu penjuru, Diturunkan. baru naik lagi. Victor, silakan. Bang Jul mendingan Bang Jul. Ada ilmu. Ya, jawab. Kristen ini dari mana, Saudara Victor? Jawab. Silakan. Pengikut Kristus, pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Maksudnya pengikut Kristus itu kayak mana? Kayak mana? Kalau pengikut Kristus Menjelaskan kan kayak mana, jelas. bagaimana maksudnya? Kalau pengikut Kristus itu kan jelas menerima pesan agar tidak mengajarkan ajaran Yesus kepada non-Yahudi. Itu pengikut Yesus. Kenapa nangis? Bukan nangis, aku rasa lucu. Lucu ya. Jadi Matius 10 itu salah. Nomor 5, nomor 6 salah. Kabarkanlah Injil sampai ke tunggu ujung-ujung bumi. Tunggu dulu. Apa kau? Matius 10 dulu. Matius 10 Nggak dulu perlu. Anda baca. Tidak perlu kau bicara Matius 10. Beritakanlah Kenapa? Injil sampai ke seluruh bumi. Apa Injil itu yang mau diceritakan ke seluruh bumi? Kabar baik tentang kebenaran Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru kebenaran yang Selamat. mana? Kebenaran yang bagaimana? Memang menurut Kebenaran kamu kebenaran ada berapa? Ya, kok jadi bertanya? Berita yang mau diberitakan ke penjuru Yesus bumi adalah tentang Tuhan dan Juru Selamat. Oh, di mana itu Yesus ajarkan? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu? Bukan dia yang ajarkan, tetapi orang-orang yang diberikan hikmat. Katanya pengikut Yesus. Kok pengikut Tujuh. orang yang mengajarkan? 7 kirakat. 7 apa? Hah? Apa? Hah? Tunggu Bang Suma. Aku lagi sekolah ini Bang Suma. Tunggu. Kenapa? Victor sedang sekolah Coba, Bang Suma. Tunggu Bang Suma. Cok. Kenapa ada Kau Kristen tinggal kayak gini semua ya? hina-hina Yesus kami, bilang mayat. Mana? Tunggu ya. Oh, jadi Yesus dibilang mayat itu menghina? Tunggu ya. Hah? Aku lagi Gimana mendalami ini. Justru Zuma. di Penonton-penonton Islam itu dan tidak ada itu kawan-kawan mayat Muslim Yesus. semua, kalian hebat. Justru di agamamu itu yang mengatakan mayat Yesus, di Islam nggak ada. Di kitabmu yang mengatakan mayat Yesus itu. Surat Ternyata 1, mayat 13, Yesus itu menghina 1, rupanya. 14, 96. Nggak ada yang waras sedikit pun Iya Bang Suma, nanti aku perlengkapi baru nanti aku naik lagi ke Bang Suma. Selamat malam semua abang-abangku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah tipu-tipu. Ayo, mau baca dulu. Bang Jul, silakan Bang Jul. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Mau baca dulu Bang. Mau sekolah katanya. Rekor malam ini 3 Tritung turun. 4 ya? 4. Bang Jul, Cuma nanya aja pun Kristen ini dari mana kok susah kali. Katanya pengikut. Kalau memang pengikut, coba mereka terapkan di Lukas 14:26 itu. Berani nggak mereka? Kalau pengikut mati kalian, mati salib aja sekalian. Kan gitu. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus mati dengan cara disalib. Kalau kamu jadi pengikutnya, harusnya juga kamu mati disalib. Bang Hos, kalau mau kasih Ya, orang itu, apa? Bang Hos, kalau mau kasih naik orang itu yang berilmu biar kita ya bisa dicerahkan. Itu yang naik itu tidak punya ilmu semua, tidak usah diladenin. hah? Yang oten-oten, Pelangi dari Islam Kristen. aku Islam, aku Muslim. Yang oten-oten yang tidak berilmu itu tidak usah dinaikin. Ya kalau yang ada ilmu bukan oten Bang. Enggak, maksudnya kan setidaknya kan mereka bisa memahami sedikit. Ini yang naik ini pada ngawur, makanya tidak jelas. Dialognya jadi tidak beredukasi gitu nah. Oke, makasih ya Bang. Oke. Aku dibawa dulu ya. Oke. Makasih ya. Iya, saya. Yo.
Kita mana tahu dia pintar apa enggak. Iya, belum ketahuan waras ya kalau belum ngomong. Harus dikasih ngomong dulu. Bang Jul, dibuka mute-nya. Silakan. Bang Laskar dibawa dulu ya. Makasih ya sarannya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jul minta naik. Ya, silakan Bang Jul, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Apain gitu, silakan. Enggak, saya mau dialog aja, enggak mau berdebat aku. Oh, Oke. Buka topik biar kita Oke. dengar. Silakan, angkat Iya, topik. baik. Mari kita buka topik tentang Dewa Molok. Berani nggak? Kenapa dengan Dewa Molok? Silakan. Ya, Dewa Molok itu adalah sesembahan orang-orang dahulu, di mana mereka orang-orang yang mengimani Dewa Molok ini senantiasa mempersembahkan darah manusia sebagai korban persembahan. Nah, agama saudara itu berbeda dengan agama Yahudi dan Islam. Kalau di dalam ajaran Islam, jelas sekali itu seirama dengan imamat 1 nomor 2, bahwa Tuhan ketika menginginkan persembahan kepada manusia, maka Tuhan kemudian meminta persembahan berupa hewan ternak. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummati ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi hewan ternak yang kemudian dipersembahkan. Itu pun dipersembahkan kemudian sebagai bukan penebus dosa waris, tetapi dosa perbuatan. Begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu adalah hewan ternak. Sama dengan Islam. Hewan ternak. Dewa Molok, darah manusia. Kristen, saya mau tanya kepada saudara, yang korban di atas salib itu hewan atau manusia menurut saudara? Silakan. Mengenai pertanyaan itu pura-pura tidak tahu atau memang tahu, Pak? Saya mau tahu kejujuran Anda. Menurut Anda yang disalibkan di atas kayu salib itu hewan apa manusia? Manusia. Saya tanya balik. Menurut pandangan Anda? Ya, sama. Oh, sama. Kalau sama berarti sama dengan Dewa Molok. Korban Dewa Molok juga manusia. Iya atau iya? Kalau mengenai Dewa Molok itu disembelih di apa namanya? Oke, kita bicara tentang Dewa Molok ya. Dan kita samakan dulu. Nanti kita bicara dengan. Memang tadi apa? Sistematis. Saya tadi dulu. ngomong apa? Kita singkat aja dulu. Tadi kan kamu tanya. Kita singkat aja dulu. Islam, Yahudi, kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan permintaan Tuhan adalah darah hewan. Islam dan Yahudi. Molok itu yang dipersembahkan adalah darah manusia. Nah, kita cari Kristen nih. Kristen belum ditemukan. Yang mati di atas tiang salib itu manusia atau hewan? Jawab. Ya manusia lah, jelas. Manusia. Berarti darah manusia dipersembahkan di Kristen, darah manusia juga dipersembahkan di Dewa Molok. Betul atau betul? Persembahan yang kita Bang Zuma. Ya. Saya mau jelaskan sesuai dengan yang saya tahu ya, Bang. Iya, Jangan silakan. sampai abang mau tanya sampai saya percaya sama abang begitu ya. Oh enggak. Tidak bisa orang Tunggu percaya kepada saya kalau tidak berakal. Lanjut. Silakan.
Oke. Berbicara tentang dewa Molok, pada zamannya Israel, mereka mempersembahkan suatu persembahan untuk membangkitkan hawa nafsu mereka melalui persembahan. Bahkan bukan hanya mempersembahkan manusia, mereka mempersembahkan anaknya mereka. Nah, kalau Anda baca semua di kitab-kitab ini, menjelaskan secara detail bagaimana mereka mempersembahkan anak mereka sendiri. Untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu mereka, untuk dijawab oleh dewa-dewa mereka. Tapi kalau persembahan Yesus bukan berarti untuk memuaskan hawa nafsu manusia, Bang. Justru persembahan yang dipersembahkan Yesus itu di kayu salib itu untuk menebus dosa. Nah, persembahan kalau kita yang Anda kutip tadi di Imamat, sebenarnya bukan hanya persembahan korban bakaran, itu banyak hal yang dipersembahkan di Imamat ini. Korban bakaran, korban sajian, korban apa lagi? Korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan sebagainya. Berbicara tentang korban, Allah sudah menjanjikan bahwa keselamatan itu harus ada korban. Keselamatan yang di dalam perjanjian lama itu hewan yang tidak bercacat dan tidak bercela itu harus dibawa kepada imam. Nah, pada imam-imam pada saat itu mereka dipercayakan untuk menyembelih korban yang korban bakaran, korban keselamatan. Nah, kalau kita lihat di kisahnya Yesus ini, kenapa dia menjadi korban? Dia menggenapi janji Allah bahwa akan ada keselamatan dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari manusia sendiri yang berbuat dosa lalu diselamatkan diri sendiri. Tidak bisa, karena Allah itu sendiri yang dapat menyelamatkan sesuai dengan janji. Makanya Yesus itu menggenapi janji Allah bahwa Allah akan menyelamatkan umat manusia lewat kehidupan Yesus. Seperti itu loh, Bang. Harus ada darah. Dalam imamat itu harus ada darah untuk menghapus dosa manusia. Nah, seperti itu Bang Juma. Iya. Jadi tadi saya narasikan kepada saudara, Tuhan kami, Yahudi dan Islam, persembahannya itu adalah persembahan darah, tapi hewan. Molok dan juga Kristen persembahannya darah, tapi manusia. Jelas itu. Yesus bahkan memerintahkan Matius 8 nomor 4 untuk mempersembahkan kemudian persembahan yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nah, sekarang mana pengajaran yang bisa kemudian menjadi acuan kemudian untuk membenarkan bahwa persembahan kepada dewa Molok itu adalah ajaran yang benar? Karena Tuhan tidak mungkin meminta darah manusia, nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka satu-satunya tempat persembahan darah manusia itu hanya dewa Molok. Kecuali Anda ingin mempertunjukkan ke kita bahwa Tuhan memang minta darah manusia. Itu tertulis di mana? Dia, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, salibkanlah dia. Itu mana? Korbankanlah dia. Mana itu? Karena ini betul-betul Yesus itu adalah sebagai tumbal atas pembebasan kalian dan kemerdekaan kalian terhadap hukum-hukum Tuhan. Padahal hukum Tuhan itu dikhususkan hanya kepada Bani Israel. Kenapa kalian dibebaskan dengan membunuh manusia? Ini penyakit. Di dalam Galatia 5 nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jadi Kristen ini menjadikan Yesus sebagai korban, ya, untuk membebaskan diri mereka dari hukum-hukum Tuhan, yaitu Taurat. Makanya Taurat itu disebut sebagai perjanjian lama. Untuk apa? Untuk membangkitkan, untuk menggunakan ajaran baru, ajaran Paulus dan kawan-kawan. Jadi ajaran Tuhannya diselesaikan, ditamatkan, ajaran manusianya yang
Anda pakai. Dengan cara apa? Mempersembahkan Yesus itu kepada Theos. Theos mana yang minta darah manusia? Hanya ada dua yang minta persembahan darah. Theos Yod-Heh-Vav-He dan Theos Molok. Yang mana kira-kira yang menjadi dasar pijakan saudara? Silakan. Oke, baik. Tadi sangat jelas bahwa pengorbanan Yesus itu bukan seperti pengorbanan Dewa Molok. Saya sudah menjelaskan. Yang dikorbankan Dewa Molok itu adalah orang-orang yang memang sudah dikategorikan berdosa. Tapi pengorbanan Yesus bukanlah pengorbanan orang berdosa. Dia itu sangat jelas pengorbanan dia tanpa kesalahan. Bukan kami juga yang mengatakan, bukan kami juga yang menyalibkan dia. Justru orang-orang yang tidak menerima dia dan orang-orang penjahat pun yang menerima dia. Terbukti bahwa Herodes pun mengakui bahwa dia tidak mau mengambil bagian dalam penyaliban orang yang tidak bersalah. Nah, di situ dikatakan, ibaratkan ini loh, domba yang tidak bercacat dan yang tidak bercela itu kalau kita lihat di Perjanjian Lama, domba yang tidak bercacat dan tidak bercela kamu bawa kepada imam untuk menghapuskan dosa Anda dan saya, misalnya contoh seperti itu. Tapi Yesus bukanlah ini manusia yang sempurna yang tidak disentuh oleh dosa. Dia menjadi korban karena perbuatan-perbuatan manusia. Kenapa dikatakan dia menjadi korban? Tidak ada manusia berdosa menyelamatkan orang berdosa. Tentu manusia yang sempurna, manusia yang kudus dapat menyelamatkan orang berdosa, dan itu tidak sampai kepada korban, bukan hanya sekedar korban saja. Nah, dia bisa menjadi contoh untuk menyelamatkan orang itu, bukan hanya sekedar korban, Bang. Dia memberikan contoh teladan yang baik dan cara hidup dalam kebenaran supaya orang ini mengikuti jejaknya. Makanya Yesus ini kami menganggap bahwa dia inilah Allah yang mengambil rupa manusia. Makanya selalu kami mengatakan Allah itu berkuasa, dia tidak terbatas adanya. Macam katanya di bumi dan di surga. Oh, berarti kalau dia di surga berarti kosong kalau dia ada di bumi berarti kosong di surga. Gitu kan pemahaman cara pandang kita secara manusia atau secara pakai logika kita. Allah itu yang tidak terbatas, bisa ada di surga dan bisa ada di dunia, bisa ada di sini, bisa ada di tempatnya Abang. Itulah ketidakterbatasan Allah. Tapi kalau Anda mengatakan, wah, kalau misalnya di surga kosong, berarti Allah di dunia. Tidak seperti itu pemahaman kita, Bang. Tidak sampai pada hal itu. Makanya Allah itu kami meyakini bahwa Allah itu tidak terbatas. Berdasarkan tadi pengorbanan Allah itu adalah wujud dari belas kasihan. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa dari Allah sendiri yang menyelamatkan. Seperti itu loh, Bang. Kalau kita berbicara tentang korban, itu menjelaskan tentang belas kasihan. Kasih Allah. Kenapa dia belas kasihan kepada kita? Karena manusia ini, Abang ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan, yang berharga di mata Allah, yang mulia di mata Allah. Makanya dia mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan Abang dan saya dan semua orang yang ada di sini. Itu maksudnya sebenarnya tentang pengorbanan. Bukan hanya sekedar datang kayak jalan-jalan lalu pulang. Itu kemanusiaannya kita, tidak seperti itu yang kita pandang. Begitu dari saya sih, Bang, yang terbatas ini. Mungkin silakan Abang jelaskan secara dari pandangan Islam kah? Kalau dari pandangan saya sebagai orang Kristen yang terbatas, ya itulah yang saya bisa sampaikan. Oke, jadi kalau di Al-Quran itu kan sudah sangat jelas itu. Laqad kafaral ladina qalu. Ya, kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Isa. Itu kafir itu. Artinya ketika kemudian Tuhan ditengarai datang menjelma, inkarnasi, menjadi manusia, maka hukumnya kafir. Nah, kenapa kemudian dalam konsep agama saudara, seperti yang saudara narasikan barusan, bahwa
Tidak seperti Molok, beda. Ini yang datang Tuhan sendiri. Loh, kayak mana ceritanya Tuhan datang jadi korban? Siapa dan di mana agama itu? Ada agama para nabi, Tuhan menjadi korban. Ini lebih parah lagi nih. Makanya dikatakan oleh Yesus bahwasanya 2 kali lebih jahat. Artinya pemahaman Molok di mana korban dijadikan untuk mendamaikan antara dewa mereka dengan mereka, maka mereka harus mempersembahkan untuk menjinakkan, mengademkan, menenangkan hati Moloknya, supaya Tuhan Molok ini tidak murka. Kan seperti itu. Lalu kemudian apa yang terjadi dalam agama saudara? Coba Anda baca di Galatia 5 nomor 1 tuh. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau di terjemahan lain dikatakan, maka dengan kemerdekaan Kristus Yesus telah memerdekakan kita. Sebab itu hendaklah kamu berdiri tetap dan jangan kamu dikenakan kuk penghambaan itu sekali lagi. Coba. Jadi agama Anda mengajarkan untuk tidak tunduk kepada hukum penghambaan. Dan Anda dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Sehingga Anda bebas melakukan sekehendak hati. Ini dalil, Bung. Anda dimerdekakan, Anda dibebaskan. Dibebaskan dari manakah Anda? Dari aturan-aturan Tuhan. Dan dimerdekakan dari mana? Kemanakah Anda? Dimerdekakan dari penghambaan kepada Tuhan. Mana dalilnya? Galatia 5 nomor 1. Itu jelas itu. Makanya poin berikutnya, jangan bersunat. Bukti bahwasanya agama Anda didirikan dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal di sana, sebagai Tuhan yang datang mengorbankan dirinya untuk Anda, supaya Anda itu bebas melakukan tindakan-tindakan yang melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan satu hal yang mesti saudara pahami, Yesus tidak pernah datang kemudian untuk mati di atas tiang salib menebus dosa-dosa kalian. Itu nggak ada. Tapi ajaran itu muncul belakangan. Ajaran itu lahir belakangan. Ajaran itu diadakan belakangan. Oleh siapa? Oleh orang Farisi. Diajarkan kepada siapa? Romawi dan Yunani. Bukan diajarkan kepada orang Yahudi. Makanya saya mengatakan bahwasanya Anda tidak bisa mengelak. Agama Anda mengajarkan konsep seperti yang diajarkan oleh penyembah-penyembah dewa Molok. Penyembah dewa Molok ingin mendamaikan diri mereka dengan dewa mereka. Maka mereka kemudian mengorbankan manusia. Ya sama. Seperti di dalam agama saudara. Ada korban di sana. Apasnya korbannya adalah manusia. Untuk apa? Untuk nebus manusia. Agar apa? Mendamaikan. Antara siapa? Antara Theos dengan manusia. Jadi nggak ada bedanya. Bang. Sudah? Nggak ada bedanya. Silakan. Ya, dewa Molok itu, Bang, kalau kita lihat dalam tradisi atau dalam liturgi ibadahnya mereka, pada saat mereka mempersembahkan korban atau mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok, mereka itu beribadah dengan telanjang, Bang. Mereka beribadah dengan seksual. Itu perbedaannya. Kalau kita mengatakan, wah, ini dewa Molok seperti apa? Dewa Molok juga mempersembahkan manusia. Jangan sekali-kali jangan samakan dengan dewa Molok yang dipersembahkan oleh Yesus, mempersembahkan dirinya, Yesus menjadi korban baru diibaratkan seperti dewa Molok. Itu tidak sama, Bang. Nah, berbicara tentang korbannya Yesus, kalau kita lihat di Yesaya itu sebagai penggenapan, sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus datang, bahwa Yesus akan datang dalam penderitaan demi menyelamatkan manusia. Yesaya sangat jelas. Kalau kita lihat di Nabi Yesaya di pasalnya 63 ayatnya yang ke Yesaya 63 ya, saya bacakan ya, Bang. Nah, Yesaya 53, sorry. Ya, saya bacakan Yesaya 53. Itu nubuatan Nabi Yesaya.
Dikatakan di ayat yang pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebab taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun sehingga kita menginginkannya. Yang ayatnya ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang binasa menderita kesakitan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikulnya dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu bagian dari nubuatan. Kenapa kami mengatakan pengorbanan Yesus itu suatu penggenapan yang dari Allah, yang disampaikan Allah menyampaikan kepada Nabi Yesaya. Itu 700 tahun sebelum Yesus datang. Makanya abad pertama diakui. Kenapa dikatakan satu Masehi? Itu awal mulanya kedatangan Yesus. Sampai saat ini kita mengatakan abad itu tidak bisa kita tidak bisa menghilangkan waktu tentang abadnya. Nah, itu 700 tahun sebelumnya, itu sebelum Masehi itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus ini akan menderita karena pemberontakan kita yang berdosa ini, bukan karena kesalahannya. Makanya Yesus mengatakan bahwa dia datang dari surga, bukan datang dari dunia ini. Seperti itu, Bang. Oke. Ya, jadi itulah yang dikatakan oleh Yesus bahwasanya agama yang didirikan oleh orang Farisi itu penganutnya adalah ahli neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Anda mencoba menarasikan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu datang, dinistakan, ya, dihina, dibunuh, dan seterusnya. Coba telaah dulu deh. Yang pertama, ini kitabnya agama lain. Ini kitabnya orang Yahudi. Orang yang menerima Yesus sebagai nabi tidak, apalagi sebagai Tuhan. Ini kitab agama orang, di mana orangnya yang mempunyai kitab tidak pernah kemudian mengatakan ini untuk Yesus. Dan mereka tidak pernah menunggu bahwa yang diceritakan dalam Yesaya 53 ini adalah cerita tentang Tuhan yang datang menjadi manusia. Gak ada, Bung. Seketika pintar-pintarnya orang Farisi mengambil kitabnya orang Yahudi lalu dijual keluar. Oh, ini cerita yang ada di dalam Yesaya 53 itu untuk Yesus, Tuhan kalian. Berani enggak pengarang kitab Anda Perjanjian Baru yang mengatakan ini untuk Yesus, ajarannya itu dijual kepada Yahudi? Berani enggak? Enggak berani. Makanya tidak ada surat-surat Paulus itu untuk orang Yahudi, enggak ada. Surat Paulus itu hanya untuk orang di luar non-Yahudi. Kenapa? Karena Paulus, pendiri agama Kristen, tahu betul bahwasanya tidak mungkin ajaran yang saya ajarkan ini bisa diterima oleh orang Yahudi. Coba Anda lihat, saya kasih data satu aja datanya. Di dalam Yesaya 53 nomor 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Hambaku itu adalah orang yang benar. Jadi kalau ini Yesus hambaku itu adalah orang yang benar.
Sebagai orang yang Bang, benar, dilanjut dulu sabar. bacanya. Lanjut dulu bang, lanjut bacanya. Jangan langsung dijeda, langsung baca satu ayat itu langsung dihabiskan bacanya. Nah, Ada lanjutannya itu. Anda komplain padahal ini bukan kitab saudara. Coba, bagaimana deh? lanjutan. Baca Sabar, lanjutannya. sabar. Sedangkan yang empunya kitab aja tidak pernah komplain ketika kita membahas ini. Anda yang bukan punya kitab, Anda bahas, Anda komplain. Sesudah kesusahan jiwanya, Yesus akan melihat terang dan menjadi puas. Dan Yesus hambaku itu sebagai manusia yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Terus mana poinnya bahwa Yesaya 53 ini adalah untuk pencipta langit dan bumi? Mana poinnya? Nggak ada. Justru di situ dikatakan bahwasanya sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Keluaran 23 nomor 7, jangan membunuh, jangan memberikan tuduhan yang palsu, dan jangan menghukum mati orang yang tidak bersalah. Aku tidak akan mengampuni orang yang melakukan kejahatan. Di sini dijelaskan jangan kau membunuh orang yang benar. Kalau ini untuk Yesus, di situ dikatakan sebagai orang yang benar, Yesus akan membenarkan banyak orang. Berarti Yesus tak boleh dibunuh dong, karena dia orang benar. Itu yang pertama. Kalau Anda menggunakan Jelas bunuh karena perbuatan pemberontakan kita. Sebenarnya tidak boleh dibunuh. Bang Jul. Kok kita kenapa harus membunuh Tuhan demi untuk kemudian keselamatan Anda? Kenapa harus bunuh Tuhan? Di mana kaidah-kaidahnya di dalam ajaran nabi-nabi? Tuhan harus dibunuh demi untuk menyelamatkan manusia. Ini logika apa yang Anda pakai? Tuhan harus dibunuh demi untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Aduh, Anda coba lihat di dalam kitabnya orang Yahudi ini secara jelas, secara jujur. Sebagai taru, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan Anda ada berapa rupanya? Ada Tuhan, tumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Ada 2. Kalau Anda paksakan ini, kitabnya Yahudi, untuk Tuhan Anda yang korban molo itu adalah sebagai Tuhan, saya mau tanya. Yesaya 53, sebagai taruk, Yesus tumbuh di hadapan Tuhan. Ada berapa Tuhan Anda rupanya? 1, Yesus bertumbuh, Tuhan yang bertumbuh. 2, Yesus bertumbuh di hadapan Tuhan, yang menyaksikan pertumbuhan Tuhan yang satu. Apa enggak malu kayak gitu agama Anda? Tuhan Anda bertumbuh di hadapan Tuhan. Ada Tuhan junior, ada Tuhan senior. Sakit hati dibilang kayak gitu. Siapa suruh ngambil kitabnya orang? Ngambil kitabnya orang seenak perut, kemudian diterjemahkan, ditafsirkan, dicocok-cocokkan dengan karangan-karangan orang Farisi. Bro, Anda mau berdebat apa berdialog? Coba Anda jawab dulu. Tuhan Anda ada berapa? Karena di sini di data nomor 2. Tanya dulu. Anda mau berdebat atau berdialog? Berdialog, berdebat, silakan. Tidak ada masalah. Ini Tuhan Anda ada berapa? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Jawab dulu itu, silakan. Tuhan saya cuma satu. Nah, yang Tidak tumbuh ada yang tumbuh di hadapan lain-lain. Tuhan, yang tumbuh di hadapan Tuhan ini apa? Itu diibaratkan mulai firman yang menjadi manusia. mulai Loh, firman memang firman ini apa? Anda menerima atau enggak? Itu kan berdasarkan pengetahuan saya, Bang. Ini firman ini apa? Lu mengelakkan supaya saya mempercayakan Anda gitu. Enggak, sekarang masalahnya yang Anda mati membuat narasi supaya saya percaya sama Anda gitu. supaya Anda waras. Kenapa? Ini bukan dialog, bukan lagi dialog, ini perdebatan, Bang, kalau begitu. Ya sudah, sekarang Lu mau membuat narasi. Sekarang saya tanya,
Yang tumbuh di hadapan Tuhan ini apa? Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Ini, yang tumbuh di hadapan Tuhan ini Tuhan atau bukan? Pertanyaan saya sederhana. Yang tumbuh di hadapan Tuhan ini Tuhan atau bukan? Habis itu ntar dibilang aku tidak mau berdebat. Aku maunya diskusi. Ya karena Anda nggak bisa menjawab. Ini ada makhluk yang bertumbuh di hadapan Tuhan dianggap Tuhan. Lantas Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Kayak mana Anda bisa menipu diri Anda sebegitu lama? Usia Anda sekarang sudah 97 tahun. Dari dulu Anda nipu diri Anda. Kayak mana ceritanya Anda hidup seperti itu? Mengharapkan sesuatu. Dengan mengambil kitab agama orang, lalu kemudian mengatakan itu adalah nubuatan untuk Yesus. Mana buktinya? Jadi intinya dari kesemua ini, gugur Yesaya 53. Kesimpulannya, Yesus dipersembahkan kepada Theos. Theos mana yang minta darah manusia? Itu PR saudara, silakan. Sudah cukup, Bang? Lebih dari cukup. Oke. Nanti jangan disangka ya, Bang. Saya selesaikan dulu pembicaraan saya, baru Anda bisa jelaskan nanti ya. Bisa? Lebih dari bisa. Oke. Ya, di sini dikatakan bahwa direferensikan di Yohanes 12 ayatnya yang ke-28 tentang yang Anda sanggah itu. Saya bacakan Yohanes 12 ayat 38 ya. Yang nanti supaya Anda lebih mengerti. Yohanes 11 ayat 38. Nih, Yohanes 12 ayat 38 tentang yang Anda pertanyakan ini, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, ini merujuk pada apa yang disampaikan Yesaya telah digenapi oleh Yesus Kristus. Dialah yang dianggap bertumbuh, yang tumbuh, yaitu tadi kembali kepada firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya firman itu, ketika firman itu menjadi hidup, dikatakan di Yesaya ini, genaplah firman yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Menunjukkan bahwa ketika firman itu telah hidup, Yesus menyampaikan Yohanes menuliskan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ini menyatakan bahwa Yesuslah sebenarnya tangan kekuasaan Tuhan. Dalam arti kita tidak mengatakan konteks ini adalah beda dengan Bapa dengan anak, enggak. Kalau kita melihat di Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan di sini, supaya kita tidak salah sangka ya. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, sebab ada 3 memberikan kesaksian di dalam surga, yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga-tiganya adalah satu. Tidak bisa dipisahkan dari yang Anda paham, yang Anda pikirkan bahwa Tuhan orang Kristen adalah 3. No,
itu satu hakikat dan mereka tidak bisa dipisahkan. Contohnya Anda punya tubuh, Anda punya mulut, Anda punya pikiran. Itu tidak bisa dipiga. Oh, ini mulut sendiri, pergi sendiri. Tidak bisa. Dia tidak bisa berpisah. Anda punya tangan. Oh, tanganmu sakit, kakimu sakit. Oh, kakiku saja yang bekerja, tanganku nggak usah. Tidak bisa begitu, Bang. Artinya ini mempunyai kesatuan yang punya hakikat dan punya kealahan yang berkuasa, yang berdaulat, seperti itu, Bang. Nah, makanya saya mengatakan, saya mengakui bahwa yang Anda sampaikan tadi di Yesaya ini itu sangat jelas merujuk kepada Yesus Kristus. Tunasnya dialah atau akarnya dialah yang bertumbuh. Seperti itu, Bang. Oke, baik. Satu hal yang perlu saudara pahami. Pernyataan saya tadi bahwa pandai-pandaiannya orang-orang Farisi mengambil kitabnya orang Yahudi lalu kemudian menjajakan ke Romawi dan Yunani demi untuk menyatakan Yesus itu Tuhan. Saudara lihat apa yang Anda sedang pertontonkan barusan. Yohanes 12 poin 38 itu bukan pengakuan Yesus. Catat itu. Itu bukan pengakuan Yesus. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Tidak percaya sebagai apa? Tidak percaya sebagai perantara Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Ini menurut keterangan penulis kitab Yohanes. Dan itu bukanlah pernyataan Yesus. Nah, sekarang ketika Anda menggunakan embulat secara keseluruhan daripada Yesaya 53, di situ sama sekali tidak menyatakan bahwa yang diceritakan itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu adalah manusia. Kalau itu Anda paksakan untuk Yesus, tetap aja itu adalah manusia yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Sesuatu yang bertumbuh di hadapan Tuhan bukan Tuhan. Dan ini kalau Anda paksakan bahwa itu adalah Yesus, artinya Yesus bukan Tuhan. Kalau Anda paksakan yang mati di atas tiang salib itu sudah dinubuatkan, matinya pun kemudian matinya bukan Tuhan. Tetapi Anda akan masuk ke dalam satu lingkaran yang akan mengantarkan Anda bahwa agama Anda itu dihasilkan daripada rekayasa iblis yang menginginkan kemudian Yesus itu mati. Anda baca di Matius 36, 59. Bagaimana imam-imam kemudian bersekongkol untuk mengambil kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi kan sudah jelas tuh. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, coba. Tuhan Anda yang Yesus itu dipanggil hamba. Kalau Anda memaksakan kitabnya Yahudi itu untuk Yesus, kitab Anda sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah hamba Tuhan yang kalian Tuhan kan kemudian. Gimana ceritanya? Ada Tuhan yang diperhamba oleh Tuhan lain. Dengan dasar apa kemudian? Oh, Yohanes 12. Tapi itu bukan pengakuan Yesus. Itu adalah pengakuan penulis kitab saudara. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah dibutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi
mereka tidak mengakui berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Tuhan. Ini sudah sangat jelas sekali kok. Bahwasanya yang diceritakan di dalam Yesaya 53 itu bukan Tuhan. Nah sekarang kenapa kemudian ketika Anda memaksakan itu untuk Yesus, lantas kemudian Yesus ini menjadi Tuhan? Padahal yang diceritakan dalam Yesaya 53 itu adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan begitu dibunuh, bangkit menjadi Tuhan. Ini logika dari mana yang Anda dapatkan ini? Ada Tuhan kemudian menjadi manusia. Udah bisa terlalu panjang dibunuh ceritanya manusia, ini. Kemudian setelah bangkit dia menjadi Tuhan. Nah, sekarang ingin saya tanya kepada saudara, apakah Yesaya 53 ini bercerita tentang Tuhan atau bercerita tentang manusia? Silakan. Ya, Yesaya 53 ini bercerita tentang kemanusiaannya Yesus yang menjadi contoh dalam kehidupan, ya. Oke, yang menjadi baik. contoh dihina itu sudah jelas. Jangan dulu sebentar. Udah Sebentar, poinnya Bang. sudah sampai. Poinnya sudah Dia sampai. menceritakan tentang Iya, sisi kemanusiaannya kan? ya, dia menceritakan Sisi kemanusiaannya kan? sabar Bang, Anda tadi berbicara saya tidak bantah loh. Iya, tidak usah terlalu panjang Sebentar. lebar. Abang lebih panjang daripada saya, tapi Anda menghentikan saya ngomong. Sekarang kita sudah sepakat bahwa yang diceritakan di dalam Yesaya Silakan Anda 53, bicara sampai selesai. yang diceritakan dalam Yesaya 53 ini adalah manusia. Sepakat kita di situ. Oke? Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, yang mati membatalkan hukum Taurat itu manusia atau Tuhan? Jawab. Anda bicara dulu sampai puas nanti supaya jangan Sudah puas. dibantah-bantah ya. Sudah Silakan. puas. Nggak usah terlalu panjang. Anda jangan terlalu panjang. Sekarang saya tanya, kita sudah sepakat bahwa yang mati, yang diceritakan Yesaya 53 itu adalah manusia. Sekarang pertanyaan saya, yang mati di atas tiang salib, yang membatalkan hukum-hukum Tuhan, Iya, itu Tuhan makanya saya bilang, atau manusia? kalau saya jawab nanti, bro, Pertanyaan saya tidak butuh Anda jawaban. yang bicara atau saya Pertanyaan saya tidak butuh jawaban panjang, jawaban panjang. Dengarkan. Saya cuma bertanya, yang mati di atas, dengarkan, yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Silakan. Pertanyaanmu tidak bisa dijawab. Ngapain saya jawab coba? Goblok sekali. Pertanyaan saya tidak butuh jawaban ngibul. Jawab dengan singkat, yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Jawab. Bro, Anda punya logika, Anda punya apa? Saya tidak mengerti ya. Anda bila menanyakan sesuatu tapi tidak usah dijawab. Itu bagaimana maksudmu itu? Jawab tapi jangan panjang ngibul, asumsi, doktrin, dogma, pembodohan, penyesatan. Saya tanya, yang mati di atas tiang salib ini Tuhan atau Anda manusia? banyak bicara, tapi Anda tidak memperbolehkan orang bicara. Itu Anda bukan lebih dialog. banyak bicara tadi, nggak masuk akal. Anda mutar-mutar ke sana kemari. Saya bicara sedikit aja langsung dipotong. Sekarang giliran Anda menjawab, silakan Anda menjawab dengan singkat. Yesaya 53 itu berbicara tentang manusia. Anda sudah akui. Sekarang naik kita ke level kedua. Yang mati di atas tiang salib ini manusia atau Tuhan? Jawab. Kalau bicara sama Anda ini, Anda adalah seperti kuda liar ya. Karena Anda tidak bisa kalau saya bicara, Anda langsung pantah, baru 1-2 kalimat, Anda langsung ngomong. Itu bukan lagi dialog ini, bukan lagi diskusi ini. Ini namanya Anda maunya ikut pemikiran Anda, kayak gitu. Susah jawabnya. Membuatkan suatu narasi. Susah jawabnya, ikut susah. Anda gitu. Susah jawabnya pertanyaan saya. Enggak, Susah. saya enggak susah jawabnya. Sudah, jawab. Sebenarnya Kalau saya mudah, tidak susah silakan. jawab. Tapi Silakan, Anda silakan. punya cara saya enggak suka gitu loh. Susah Kita jawab berdialog pertanyaan bukan saya. bukan berarti berdebat.
Pertanyaan saya susah. Silakan Anda ceritakan secara sampai puas. Kalau mau berdebat, Saya tapi saya nggak mau punya berdebat. pertanyaan udah selesai. Apakah yang mati di atas tiang salib ini manusia atau Tuhan? Jawab, Anda silakan. mempertonton- Menurut Anda, Pertanyaan saya coba Anda susah. kesempatan untuk orang berbicara gitu loh. Anda Saya berbicara bertanya 10 jam, dan tapi memberikan ruang kepada Anda untuk menjawab apakah Anda yang sudah benar apa mati, yang Anda katakan. apakah yang mati di atas tiang salib ini manusia atau Tuhan? Jawab. Sudahlah. Itu gayamu itu. Udah dijawab aja dulu bang. Bang dijawab aja. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan bang? Itu sederhana kok bang. Saya ingin jawab, baru satu kalimat langsung dibantah. Apa Ya coba silakan itu? silakan. Ya Pendidikan silakan ini abang. bagus. Ya udah giliran abang yang jawab silakan bang. Kamu yang jawab. Bang Juma lah yang jelaskan. Silakan bang dijawab bang. Saya paling tidak suka kalau berdebat doh. Serius. Saya bukan orang yang tipe seperti itu. Kalau Anda mau berdebat hanya mengikuti acaranya Anda, sikapnya Anda, itu bukan lagi diskusi namanya. Ya silakan Memaksa aja bang. keadaan orang supaya Anda diikuti kayak gitu. Ya saya ulang ya pertanyaannya bang. Ya saya coba ulang nih bang. Kita Bang, dengerin. berbicara, berdialog, memberikan pengetahuan. Ya udah selesai sama-sama. itu bang. Udah selesai itu. Kembali ke topik. Yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia? Silakan abang. Mau jawab mau enggak? Silakan bang. Ke topik langsung. Monggo. Jelas secara kasat mata dia manusia bang, nggak bisa mengatakan bahwa dia itu binatang. Dari mana kamu mengatakan bahwa dia manusia disalibkan? Bang, orang Herodes tahu hal itu. Bayangkan bang, saya kasih tahu ya. Bayangkan di dalam Al-Quran 99% menyatakan tentang orang-orang Yahudi, tentang cerita orang-orang Arab. Kenapa orang-orang panjang Israel. sekali bang? Jadi yang mati Bagaimana manusia ya? mungkin Anda menyangkal hal itu? Bang, jangan terlalu panjang bang. Yang mati manusia Iya, ya? jelas manusia. Oke, manusia yang mati. Udah Bang Iya, Juma, jelas manusia. Ya kasih Banyuma lagi ya, manusia yang mati Banyuma, silakan. Oke. Jadi tadi Nggak usah. Saya nggak mau bicara sama Bang Juma itu. Terlalu banyak elaknya dia itu. Jadi tadi di Yesaya 53 bercerita tentang manusia. Yang mati di atas tiang salib juga adalah manusia. Lalu apa hukumannya bagi manusia yang membatalkan perintah Tuhan? Hilang dia. Hilang. Menguap. Kalau saya sih sederhana saja ya. Kalau manusia yang mati di tiang salib berarti sebentar dulu dong. Kalau manusia yang mati di tiang salib itu artinya Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia. Selesai. Iya dong gitu. Jaringan ke apa? Serba salah memang. Halo, shalom. Teman-teman Kristen memang serba salah gitu loh. Yang mati di tiang salib manusia, Yesus bukan Tuhan. Kalau yang mati Tuhan di tiang salib nggak mungkin Tuhan mati, serba salah. Inilah resikonya menuhankan anak orang ini. Sangat berisiko. Yo, halo, siapa di sana? Bang Suma. Ya hadir paman. Ya sekolah. Muslim atau Kristen Om? Iya, baik. Shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Izin ini apa? dengan Waalaikum. agama Nasrani ya, Kristen, Oke, siap. Protestan. Iya, Bang. Permisi. Ya, silakan. Ini masuk. dari Papua. Saya ingin memberikan narasi sedikit terkait dengan Ya sudah. Borja, sebelum menerima narasi, dengarin dulu topiknya. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Itu topiknya. Silakan beri Iya, narasi. saya sudah ikuti pembahasan dari awal, sudah ikuti semua. Silakan. Di sini saya cuma mau memberikan narasi saja, artinya pemahaman secara logika. Kita sebagai orang yang mengerti tentang logika, artinya dewasa, berpikir, wawasan yang baik, supaya jangan terlalu banyak
argumen atau berdebat. Ya langsung ke topik bang, yang mati manusia atau Tuhan di tiang salib. Langsung bang. Ya, sebelum saya jawab, saya ingin bertanya dulu ke Bang Suma. Yang pertama pertanyaan saya, Apa tuh? yang dibahas ini, yang pertama, kita manusia ini diselamatkan atau Menyelamatkan. terhadap agama atau terhadap Tuhan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang pertama aja dulu, jangan dua-dua. Dan kita manusia ini Apa bertanya, pertanyaannya? atau Tuhan Pertanyaannya apa, Bang? yang menyelamatkan kita, artinya yang kita percaya imani ini agama ataukah Tuhan? Tuhan melalui agama. Iya, yang kedua, agama itu menyelamatkan atau tidak? Yang menyelamatkan adalah sumber dari agama. Iya, sumber apanya? Sumber dari segala sumber. Iya. Kenapa ikuti jawabannya teman saya? Ya, karena memang itu sudah benar itu. Ya, baik. Terima kasih Bang Suma. Ya, oke. Kita sama-sama umat. Justru saya ingin tahu kenapa dia tahu isi pikiran saya. Iya, itu sudah. Itulah. Ya, terus? jadi begini Bang Suma. Kita sama-sama orang percaya yang bertakwa kepada Tuhan, pemeluk agama. Jadi walaupun berbeda agama, tetapi kita tetap satu tujuan. Ya. Apa itu tujuannya? Ya, tujuan keselamatan. Ya. Jadi narasi saya singkat saja, tidak perlu kita banyak berdebat atau berdialog tentang apa perbedaan agama, ini yang benar, itu yang salah. Tidak sebenarnya, karena inti daripada semua itu hanya satu. Jadi persoalannya saya potong dulu. Persoalannya bro adalah cuma agama Islam. Cuma agama Islam saja yang diridhoi oleh Allah, yang lain bukan. Bagaimana itu urusanmu kalau begini jadinya? Iya, jadi sebenarnya kita tidak boleh membedakan agama. Agama apapun ya itu intinya satu. Nggak bisa. Nggak bisa. Enak di situ. Nah di situ mau ajarin orang nyembah manusia gitu. Ini Bang Suma, agama itu kan dibuat, dibentuk oleh manusia dalam sebuah lembaga. Buset. Oh enggak. Untuk agama itu dari Tuhan. Iya, dengan demikian saya bilang tadi, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kembali pada pribadi Anda sendiri, pribadi kita sendiri. Sekarang Anda menuhankan Yesus itu karena agama atau bukan? Ya karena Tuhan. Di mana Anda mendapatkan informasi itu? Informasi apa? Anda mengatakan mengenai Tuhan. Tuhan diajarkan itu di mana? Di agama atau di buku matematika? Ya Tuhan itu ya kita belajar lewat lembaga agama ya. Agama, berarti agama. Udahlah, jangan konyol lah. Udah langsung aja. Apa yang Anda ingin tanggapi tadi? Beda ya. Kita bedakan. Satu apanya yang subeda? Apanya? Iya itu yang tadi saya bilang. Agama dalam sebuah lembaga. Ya. Agama dalam sebuah lembaga maksudnya apa ini? Suatu lembaga yang membentuk agama itu untuk kita umat yang percaya. Ngomong apa Timbul? Ngomong apa? Iya, dengar dulu. Pusing aku dengarnya. Agama bukan agama, tapi agama yang timbul dari lembaga permasyarakatan rakyat. Ya, lembaga agama lah. Dibentuk oleh manusia. Oh, jadi Anda mendapatkan konsep ketuhanan itu dari lembaga agama Anda? Halo Bang, nge-lag tuh Bang. Jangan terima telepon Google. Bentar lah. Ternyata Bang Zuma masih lapar ya Bang Kores ya. Iyalah, libur 2 hari nggak makan terhitung.
Nemu bentuk yang kayak gimana aja digaras pasti itu. Bang Sandro, Bang John, malam. Malam. Bang Juma. Bang Andi apa kabar? Seminggu Bang Andi gak makan. Saya masih minggu nggak makan. Mana dong? Gelap. Gelap. Kabur juga. Jadi begini, semua agama itu agama sumbernya jadi lembaga. Lembaga apa itu agama dan lembaga adalah lembaga, kan begitu. Jadi dengarkan saja. Nyambung kan? Mantra anak muda. Rasa. Man resoko na baje. Jadi sepertinya tadi dia tuh mau mengiring semua agama itu sama. Jadi kalau dia menggiring hal seperti itu, ya manusia tidak mengenal haram dan halal. Jadi di mana ada perintah larangan, dia lari ke tempat yang tidak ada larangan gitu jadinya. Susah jadinya kita. Halo, selamat malam. Malam Bang Sandro, silakan. Ya, Bang Handi, gantian Bang Handi. Oh iya, boleh. Ya, izinnya bicara ya. Ya, Bicara kan tadi panjang apa sempat pendek? singgung soal Panjang apa pendek, Bang? ya sudah kan karena berdiskusi kan seperti itu. Oke, saya bicara ya. Ya, berdiskusi sekaligus kita memberikan edukasi kepada teman-teman di bawah ya, Bang. Oke, siap. Jadi seolah Kan tadi sempat teman-teman di bawah ini bisa lebih memahami mana kebenaran itu, kan begitu. Silakan, Bang. begitu, kebenaran. Nah, jadi kan sempat disinggung tadi bahwa semua sama si Pace tadi itu ya. Dia mengatakan semua agama sama. Ya, entahlah mungkin cara pandangnya yang bagaimana, tapi saya sebagai orang Kristen tidak melihat bahwa semua agama itu sama. Karena dari prinsip atau dasar saja dari setiap kitab suci yang ada, ya baik contoh seperti umat Muslim, kitab suci mereka itu kan tidak bercerita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, ya, tetapi mereka lebih kepada Muhammad, ya, Nabi Muhammad kan. Tetapi kalau kekristenan sendiri, justru itu berbicara ya dasarnya juga adalah Yesus Kristus. Nah, kami meyakini Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Oke. Jadi ya mungkin saya mau luruskan juga kalau memang si Pace. Jangan udah panjang-panjang, Bang. Pace tadi. Bang, jangan panjang-panjang. Nah, saya kan masih jelaskan. Ya, kita ini aja TikTok saya masih jelaskan. pendek-pendek. Kalau Jangan- misalkan Jangan dijelaskan, nggak ada yang nanya. Nanti kalau sudah ada topik Ya, baru ini- Anda menjelaskan. ya ini saya belum selesai. Saya belum selesai. Tapi panjang banget, banyak. Dikit lagi udah mau titik nih. Dikit lagi udah mau titik. Buset. Iya, iya. Sedikit lagi mau titik. Iya, iya. Masih common. Oke, jadi silakan. masih koma dan spasi ya. Oke. Sabar dulu, Pak. Ya, jadi mungkin kalau si Pace bilang semua agama itu sama, saya rasa ada beda, tidak sama sih, semua berbeda. Oke, cukup ya. Nah, nih, begini nih bahasa Indonesia, dengerin bahasa Indonesia. Kalau sembahannya umat Islam itu satu, Tuhannya umat Islam itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Semua sepakat. Nah, sekarang ini kalau Tuhannya Kristen itu berapa dan siapa? Bisa Anda jawab tuntas, praktis to the point pakai bahasa Indonesia, tidak berlete-lete begitu. Saya ulang. Tuhannya Kristen itu berapa dan siapa? Silakan coba dijawab to the point. Oke. Intinya dalam kekristenan kami meyakini satu hakikat, tiga pribadi, yaitu Allah Tritunggal. Kenapa jadi begini jawabannya? Ya memang seperti itu. Ya. Berapa? Ya, kami Pertanyaan saya ulang ya. Satu Saya ulang ya. Tuhannya Kristen itu berapa? Dan namanya siapa? Ya. Silakan. Tuhannya Kristen ya satu. Satu namanya? Satu hakikat. Satu itu siapa yang satu itu? Yang satu itu siapa? Tetapi di dalam ada tiga pribadi. Saya nggak minta menjelaskan. Kalau Tuhanmu satu, siapa namanya? Loh, memang kekristenan seperti itu. Kalau Anda justru mengiring opini Anda, ya justru saya akan terjebak. Seperti itu. Nama Tuhanmu siapa namanya? Loh, yang saya yakini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berarti tiga Tuhanmu? Enggak tiga. Tiga dong. Satu hakikat, tiga pribadi. Oke. Kalau pribadi ini sama pribadinya atau beda pribadinya? Yang tiga tadi?
Ya karena kita tahu bahwa Allah itu roh. Saya nggak nanya Allah itu apa. Pribadi ini berbeda atau sama? Ya, mereka ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Mereka ini yang Tetapi tiga ini, mereka ini bertiga ini bersaudara kah atau satu body kah atau satu apakah begitu? Ya sehakikat. Sehakikat. Jadi Bapa sama Yesus sama Roh Kudus sehakikat gitu. Sehakikat. Hakikatnya Memang- sebagai apa? Ya sebagai Allah. Tapi Yesus bukan manusia. Ya justru itu. Gimana itu? Yesus firman ya. Ini kita melihat lagi atau kita belajar Yesus itu kembali. hakikatnya apa? Hakikatnya Yesus itu manusia atau Tuhan? Oh, Yesus itu memiliki dua tabiat, dua natur. Dia Yang mana sebagai ya? Allah yang sejati, manusia yang sejati. Oke, yang mana anaknya? Yang mana yang anaknya Bunda Maria nih? Hakikat yang mana? Ya, anaknya Bunda Maria. Ya, yang mana? Hakikat yang mana ya anaknya Bunda Maria? Maksudnya hakikat yang mana? Kang Yesus dua hakikat. Saya bingung dengan pertanyaannya hakikat yang mana. Yesus itu dua hakikat kan menurut kamu tadi? Bukan dua hakikat, dua natur. Dua natur, oke. Natur yang mana anaknya Bunda Maria? Ya tentu sebagai manusia. Oke. Tentu Jadi sebagai manusia. ya, Dia lahir dari rahim Oke. Maria. Anaknya Bunda Maria sebagai manusia. Ya, natur manusia ini anaknya Bunda Maria. Terus natur Tuhannya ya bukan anaknya Bunda Maria. Maksudnya? Ada dua natur dalam diri Yesus Tuhan. tadi, Sondro. Iya, benar. Nah, Lalu coba kau sebutkan dua natur dalam Yesus. Natur apa aja? ya Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Oke. Anaknya Bunda Maria yang mana? Anaknya Bunda Maria. Nah, ini kalau kita mau melihat dari firman Tuhan secara biologis buset ada. dah. Kenapa lu panjang banget? Secara biologis ada. Saya tanya, dengerin dulu dengerin. Anaknya Bunda Maria kan ada dua natur. Natur manusia dan natur ketuhanan. Betul? Iya, benar. Yang mana yang anaknya Bunda Maria? Ya. Ya, kalau anak yang tidak melalui hubungan biologis ya tetap Yesus Kristus. Tentu kita tahu itu. Yang natur yang mana, Sandro? Natur manusia ingat dia datang sebagai manusia yang Saya sejati. nggak nanya tetapi sebagai di dalam- apa. Ya, memang harus menjelaskan seperti itu. Kalau saya mengikuti setiap pertanyaanmu itu saya rasa itu sudah menjebak dan itu tidak sesuai Ini lagi bukan dengan pertanyaan, ini iman argumentasimu kau perkuat, Sandro. Ya justru itu saya ingin menjelaskan dan saya sudah jelaskan saya rasa. Kalau natur Tuhan dalam diri Yesus bukan anaknya Bunda Maria ya? Ya kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia dengan Saya mengambil nggak rupa nanya manusia. datang ke dunia untuk apa, Sandro. Natur ilahi anaknya Bunda Maria atau bukan? Maksudnya, saya agak-agak Ada gimana? bahasa Indonesia, dengerin bahasa Indonesia. Ada dua natur di dalam diri Yesus. Natur manusia dan natur ilahi. Betul, Sandro? Iya, benar. Oke, yang mana anaknya Bunda Maria, Sandro? Natur yang mana, Sandro? Ya natur manusia. Oke. Apakah natur ilahi anaknya Bunda Maria juga atau bukan? Ya karena dia memiliki Kristus itu punya dua natur. Terus ketika dia lahir tentu sebagai manusia, tetapi di dalam momen tertentu dia juga menunjukkan naturnya sebagai Allah yang sejati. Saya nggak nanya itu, Sandro. Lah itu jawaban saya. Di dalam diri anaknya Bunda Maria ini, Yesus ini, ada natur manusia, ada natur ilahi. Anaknya Bunda Maria, natur manusianya. Saya tanya, natur ilahinya ini anaknya Bunda Maria atau bukan? Anaknya B, bukan anaknya. Dijawab. Ya karena dari pertanyaan Bapak saja memang sudah kita sudah tidak mengarah lagi kepada jawaban kekristenan. Gitu. Nah kau sendiri yang ngomong, Sandro, bahwa kau sendiri yang bicara anaknya Bunda Maria ini ada dua natur. Yesus ada dua natur, natur manusia sama natur ilahi. Saya tanya, apakah natur ilahi ini anaknya Bunda Maria atau bukan? Ya kalau pertanyaan seperti itu memang saya tidak bisa jawab.
Tapi kenapa kau ngomong kalau dua natur dalam, siapa yang ngajari kau mengatakan Karena dalam diri Yesus ada dua natur, siapa yang ngajari kau? firman Tuhan, Pak. Oke, jadi Jadi kau gimana? kau ngerti ya? Iya. Oh iya. Nah, Tapi natur ilahi ini anaknya Bunda Maria atau bukan? Saya ngerti, tapi pertanyaannya Bapak ini menjebak gitu. Bukan Dan ini memang menjebak, sudah kau sendiri kejebak. Bukan saya yang kejebak, justru karena Bapak dengan pertanyaan Bapak yang menjebak, maka saya juga harus jujur saja. Saya dalam hal ini memang tidak bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab, maukah kau mendengarkan saya memberikan kau edukasi sedikit bahwa anaknya Bunda Maria ini adalah utusan Tuhan. Tidak ada ketuhanan dalam diri Yesus. Kenapa? Dia mengalami perkembangan. Mulai dari kecil dirawat sama ibunya, bahkan disekolahkan. Sampai umur 30 tahun itu dia mengajar. Dia berdoa, dia menerima firman, dia menyampaikan firman, dia sendiri mengaku utusan. Yesus tidak pernah berkata, aku ini manusia dan aku ini juga Tuhan. Tidak pernah. Sekarang saya tanya kau, siapa yang mengajari Sandro ini kalau di dalam diri Yesus itu ada dua natur? Kau belajar di mana, Sandro? Jawab. Ya, Mau tahu belajar dari mana? Hmm. Ya dari Alkitab lah, firman Tuhan lah, Pak. Di mana di dalam Alkitab Yesus berkata, aku ini manusia dan aku ini Tuhan? Di mana itu? Ya ada, kalau Bapak baca ya pasti saya rasa Saya ada. sudah baca 67 kali dalam sehari, gak ketemu. Yakin? Yakin. Oh. Berapa kali kau baca Bible dalam sehari? Saya sehari ya bisa 10 pasal. 10 pasal. Kau sudah ketemu itu? Yesus berkata, aku ini dua natur. Ada nggak? Oke, kalau mungkin secara eksplisit dia mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Seperti ini maksudnya. Saya Tuhan dan sembahlah saya. Ya oke. Mungkin itu tidak ada. Tetapi dari setiap apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, saya rasa jelas. Salah satu contoh seperti halnya ketika Petrus ya yang Lo jangan bawa Petrus. Kita nggak bawa Petrus. Ini saya lagi di dalam topik yang sama. Nggak usah Anda bawa tidak Petrus. boleh membatasi saya dong. Seperti Waktu itu. Yesus gini nih, waktu Yesus berdoa itu, dia berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapa, pribadi Bapa. Oke, yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus waktu Yesus berdoa? Loh, kan saya sudah bilang, Bapa, Anak dan Roh itu kan sehakikat. Dengerin dulu, waktu Yesus berdoa kepada Bapa, yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Loh, tidak ada yang Tidak ada yang Tuhan. Lu kehilangan Tuhan. Begini, ketika Jangan-jangan lu kehilangan Tuhan nih. Maksudnya? Dengerin ya. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Ingat, pada waktu Yesus berdoa bukan berarti dia kehilangan ketuhanannya. Saya nggak nanya kehilangan atau tidak. Ini Ya, kalau saya harus kehilangan menjelaskan jawabanmu. Iya, waktu Yesus berdoa kepada Bapa, yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Tidak Atau dua-duanya? ada yang Aduh, ini pasti. Sandro, Lucu juga Sandro, sih. Tahu Indonesia Sandro. Tidak, karena memang prinsip kekristenan saja memang Anda sudah salah. Maksudnya kalau Anda Yesus kan memaksa dengan logika. Sandro. Yesus kan pernah berdoa ya? Iya, pernah berdoa. Oke. Waktu Yesus berdoa, Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Begini. Pusing. Pada waktu Yesus Kristus berdoa itu tidak menghilangkan hakikatnya sebagai Allah. Saya nanya kau dulu, waktu Yesus berdoa, Yesus sebagai manusia atau dia sebagai Tuhan? Loh. Pada waktu Yesus berdoa, kalau saya jawab begini, misalnya apa ya? Kalau saya ikut dalam pertanyaanmu, artinya saya sudah terjebak dengan yang menganggap bahwa Yesus itu cuma sekedar manusia. Nah, Yesus pernah berdoa atau tidak? Yes, dengerin abang ngomong, abang. Menunjuk engkau ngomong kemanusiaan itu. Dengerin, engkau ngomong. Yesus pernah berdoa nggak? Yesus pernah berdoa. Dari tadi saya sudah jawab. Oke, sudah jawab. Oke, waktu Yesus berdoa, Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Loh. Tidak. Tidak. Tidak apa? Tidak kelihatan. Nah. Oleng.
Makanya gue bilang juga apa, anak orang jangan dituhankan. Hujan gerimis aja. Anak orang jangan dituhankan, kan gitu. Kena lo kan? Gue bilang juga apa. Udah ya. Udah kelar ya. Jangan sama. Ya udah deh, capek gue seminggu gue libur dapat orang kayak gini ah. Sandro, aduh Sandro, gimana sih? Belum kenyang bahkan dia loh, seminggu. Halo. Ah, masuk lagi. Pertanyaan ngaut kayak gitu, biar saya jawab. Pertanyaan anak TK tuh. Tadi pertanyaannya apa? Nah, ini Yesus kan berdoa tuh bro. Waktu Yesus berdoa itu, Yesus sebagai manusia yang berdoa atau sebagai Tuhan berdoa? Oke, saya jawab. Sekarang kamu diam ya. Kalau saya jawab belum selesai, kamu potong. Yang bodoh kamu ya. Ya dijawab dulu sebagai manusia, jelaskan. Sebagai Tuhan, jelaskan. Gitu. Iya, makanya saya mau jawab. Kalau saya jawab, kamu ngomong terus, itu menunjukkan kamu bodoh. Karena saya sudah mau jawab, tapi kamu potong terus. Oke, coba ulang pertanyaannya. Coba ulang pertanyaan yang kau jawab. Pertanyaan tadi kan, Yesus berdoa itu sebagai Allah atau sebagai manusia kan? Iya, silakan jawab sebagai apa? Sekarang saya jawab ya. Dengar. Di dalam kekristenan itu kami percaya bahwa Yesus yang kami sembah itu punya dua hakikat. Yang pertama sebagai manusia dan yang kedua sebagai Allah. Jadi dia bukan manusia, hanya manusia, tetapi dia juga Allah. Itu kepercayaan dasar kami. Di dalam kitab suci mengajarkan demikian. Nah, karena dia manusia dan juga Allah, maka pada waktu dia berdoa, kita harus melihat kalau dia berdoa seperti itu menunjukkan dia manusia. Tapi nanti kalau kita melihat, ya ini saya belum jawab habis. Kau udah dijawab sebagai manusia. Iya, makanya kamu dengar, kamu bodoh atau apa? Tadi kan saya jawab tadi dua hakikat. Saya jawab belum habis. Ini yang saya tidak senang dari teman-teman itu. Kalau kita jawab selalu dipotong, padahal belum jawabnya selesai. Kan kamu udah jawab sebagai manusia, kamu udah jawab. Dengar dulu, belum sampai titik, kamu ngerti enggak, Mas? Buset dah. Sudah mau titik tadi, cuma kamu potong, makanya ini yang sering terjadi perkelahian tuh karena gini orang-orangnya. Nah sekarang saya jawab lanjut lagi. Sebagai manusia ya, udah ya. Nggak bisa pendek. Lu kamu belajar dimanapun jawaban itu panjang. Apalagi agama kan yang ya. sensitif. Yesus waktu berdoa sebagai Tuhan atau sebagai manusia, Anda sudah jawab sebagai manusia. Saya jawab sekarang. Kamu belum jawab habis. Kamu sudah potong. Aduh. Terus lu mau apa lagi sekarang? Lu mau pakai titik? Ini mau jawab tadi. Jadi tadi dia sebagai manusia dia berdoa. Tapi kalau kita melihat di dalam kitab suci yang lain, itu menunjukkan dia Allah. Jadi tidak heran kalau Yesus berdoa, ya tidak apa-apa dia berdoa, toh dia manusia. Tapi kalau kita lihat di dalam yang lain, dia melakukan hal-hal yang memang hanya Allah yang bisa. Dia mengampuni dosa, melakukan banyak hal. Jadi kita percaya itu bro, Yesus itu bukan hanya manusia, tapi juga adalah. Oke, cukup ya. Iya. Waktu dia berdoa sebagai manusia, ya, apakah ada ketuhanan dalam diri Yesus waktu ada berdoa? Pada Muhammad kok. Lu diam dulu bro. Allah aja berselawat pada Muhammad kok. Sabar, satu-satu. Bang San, bentar Bang San. Ya udah, bantah balik aja, jangan jawab, muter dia. Ntar dulu bang, sebentar bang ya, daripada ada bantah balik aja. Dia yang hanya mampu berilusi dan mendongeng. Daripada saya turunkan gimana? Kalau masih ngomong. Ya, kamu kan hanya punya berilusi, ngapain berilusi dan mendongeng? Sudahlah, kamu bicara Tuhan, kamu tidak punya Tuhan kok. Daripada kau sembah titit, daripada Tuhan punya titit, kau sembah. Enakan lu gue belajar. Bang Jansan diam dulu. Turunin dulu tuh sebentar. Iya tunggu Jansan, nanti lo sama gua kalau mau keras sama gua nanti. Kalau main-main keras bahasa sama gua ntar. Aku standby. Dia maunya ini orang ini Tuhan membalas ini aku nih bang ya. Ini tim pembalas hujatan ini. Aku terakhir. Mati. Lanjut. Aku terakhir ya. Dia maunya Jansan ini. Sabar. Dia maunya Jansan ini Tuhan itu harus kelihatan punya fisik, punya alat kelamin, baru percaya itu Tuhan. Nanti gua kasih fotonya Bang Andi. Titik Tuhan kayak gimana gua kasih fotonya nanti. Sandro, waktu Yesus berdoa sebagai manusia. Terakhir dari saya ya. Sebentar yang lain turun diam. Terakhir. Iya. Waktu Yesus berdoa sebagai manusia, apakah ada ketuhanan dalam diri Yesus? Oke, saya jawab ya. Ada atau tidak?
Iya, saya jawab. Jawabannya tidak bisa hanya ada. Itu pertanyaan ngawur kamu kalau menuntut jawaban bodoh seperti itu. Saya sudah bilang tadi, di dalam agama tidak ada pertanyaan. Saya ulang dulu ada ya. atau Saya ulang ya. jawab. Begitu tidak bisa. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Saya jawab. Saya ulang Nah, dulu. saya jawab sekarang. Saya ulang dulu. Dan saya Di dalam Iya, saya diri sudah Yesus, tangkap jawabannya, menurut pertanyaannya. kamu, di dalam diri Yesus, menurut Sandro, itu ada dua natur manusia dan natur Tuhan, natur ilahi. Waktu dia berdoa itu, yang berdoa dalam kemanusiaannya berdoa. Pertanyaannya sesuai statement kamu, waktu kemanusiaannya berdoa, apakah ada keilahian dalam diri manusia yang berdoa, atau keilahian minggir dulu? Karena ini manusia mau berdoa nih, nggak mungkin ada keilahian mau berdoa ikut gitu. Ah, jadi begini, Iya. hai manusia, Saya sudah nangkap dengerin dulu, sudah. hai manusia, silakan kau berdoa. Saya keilahian off dulu nih, nggak enak kalau saya ikut berdoa. Ya, seperti itu, silakan jawab. Oke, sekarang saya jawab. Kalau kamu berhalusinasi begitu, bisa saja, itu bisa, itu wajar. Tapi sekarang saya jawab ya. Nah, dua natur yang berdiam dalam diri Yesus itu, di dalam teologi Kristen itu mengajarkan bahwa itu tidak bisa hadir atau muncul secara bersamaan. Itu hanya bisa satu saja. Jadi kadang dia bersilih ganti, kadang dia tampil sebagai manusia, kadang dia tampil sebagai Allah. Kealahannya muncul, itu nampak. Jadi dia tidak bisa muncul secara bersamaan. Itu yang kami percayai dalam teologi Kristen. Jadi kalau dia berdoa, dengar, kalau dia berdoa itu menunjukkan dia sedang menggunakan natur manusia. Tapi nanti setelah dia melakukan banyak hal yang hanya bisa Allah lakukan, itu menunjukkan dia Allah. Gitu. Jadi natur itu tidak bisa muncul secara bersamaan. Silih berganti muncul di dalam diri Yesus. Wah, mantap jawabannya. Silih berganti antara dia manusia dan antara dia Tuhan. Enggak mungkin dia bersamaan manusia dan Tuhan. Mungkin Jadi kadang manusianya on, Tuhannya off, nggak ada. Off Tuhannya, manusianya nggak ada, kan begitu. Sekarang lu jawab pertanyaan terakhir. Apa yang dikerjakan Yesus menandakan dia manusia? Apa yang dikerjakan Yesus menandakan dia Tuhan? Kasih contoh pekerjaan dia. Silakan. Oke, saya jawab. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, ada banyak ayat yang menunjukkan itu dia melakukannya sebagai manusia, seperti dia makan, dia minum, ya, dia melakukan banyak hal yang seperti tadi juga bro bilang berdoa. Itu dari sisi teologi Kristen itu menunjukkan aspek-aspek kemanusiaan. Tetapi waktu dia melakukan mengampuni dosa, ya membangkitkan orang mati, lalu dia bangkit dari antara orang mati, dia katakan aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Itu menunjukkan kealahan. Dan masih banyak lagi. Ini saya hanya berikan beberapa contoh. Oke. Oke. Waktu dia bangkitkan orang mati, dia punya fisik atau tidak? Gimana? Waktu dia mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, waktu itu Yesus punya fisik atau tidak? Punyalah. Berarti dia manusia juga dong. Itulah dui natur, itulah pribadi Yesus. Kamu dengar, tidak ada yang lucu dari pertanyaan. Itu kan tadi kan saya sudah bilang, itu pribadi manusia yang berdiam di dalam satu pribadi, itu dua natur. Kamu ngerti enggak? Katanya silih berganti, bro, bergantian. Enggak pernah bersamaan. Naturnya, pribadinya tetap ada. Dia kan manusia. Natur. Kamu ngerti natur enggak? Hakikat. Begini ya, waktu dia dengerin. Nah dulu, kita harus jelas dulu di sini. Kamu ngerti natur atau hakikat tidak? Ngerti hakikat itu. Hakikat itu keadaan yang sebenarnya, inti dasar. Natur itu alami, gitu ya. Keadaan kamu ngomong itu aja kita sudah beda di situ, makanya. Apa itu arti? Coba kau jawab dulu apa arti hakikat. Coba kau jawab dulu. Nggak bisa. Kau jawab dulu apa arti hakikat. Ngawur kamu, makanya saya bilang. Dari situ saja sudah beda. Ya, kau jawab dulu apa itu arti hakikat. Jawab dulu apa itu arti hakikat itu. Kau sudah ngawur di situ. Iya, hakikat itu apa? Sandro, hakikat itu apa? Sebentar dulu, kamu sudah ngawur. Iya, saya sudah jawab tadi. Hakikat adalah inti dasar keadaan yang sebenarnya. Kau bilang saya ngawur, saya BODOH gitu ya. Kau coba jawab apa itu arti hakikat? Inti dasar dari apa? Keberadaan. Apa arti hakikat? Hakikat itu zat yang membentuk sesuatu. Hakikat itu zat.
Iya, misalnya begini. Coba lu buka KBBI. Coba kau buka Nah, KBBI. itulah bedanya. Kalau kita menjelaskan hal-hal teologi itu tidak bisa berdasar pada KBBI, bro. Ada kamus teologinya sendiri. Oh, ada kamu sendiri. Lu nggak Iya, boleh bahasa kan? Indonesia. Pakai, tetapi kadang-kadang dia tidak mewakili. Pakai, tapi kadang-kadang kamus bahasa Indonesia itu tidak mewakili sepenuhnya dari apa yang mau kita jelaskan dalam teologi. Sehingga ada kamus-kamus teologi itu di dalam Al-Quran juga ada itu. Saya bacakan Jadi ya kamu KBBI nggak usah ini. ngawur KBBI ini. gitu. Nih. Kalau Ini kamu ya, pakai hakikat dasar nih, dengerin KBBI, dulu. saya sudah bilang. Dengar, kalau kamu pakai dasar KBBI saja itu tidak mewakili apa-apa, baik dalam teologi Kristen maupun Islam itu tidak mewakili. Itu ngawur kamu nanti. Hakikat artinya intisari atau dasar, inti dasar. Kenyataan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Benar tadi saya ngomong itu. Kenapa kau bilang hakikat itu adalah sat? Dari mana? Iya, Kau belajar di mana? Saya sudah katakan kalau kamu hanya pakai KBBI saja itu sekarang kurang mewakili. Terus Kamu kau mau pakai belajar apa? teologi dimanapun. Itu Terus tadi kau pakai kamu apa? teologi. Kau pakai kamus Kamus apa? teologi. Jawab Kalau dulu. kamu dalam Kau pakai kamus apa? Iya, kamus teologi. Di mana ada kamus teologi? Di mana ada? Loh, kamu ini saja kamu sudah ngawur. Di dalam semua teologi itu ada kamus Mana teologi. buku apa? Di Apa dalam judulnya? Muslim juga Apa ada, berapa saya duit? kira. Berapa harganya? Di mana dibeli? Di mana? Coba kamu cari aja di toko kamus Kagak ada, teologi. kagak ketemu, nggak ada. Ada. Nggak ada. Kamu searching aja di Google, coba kamu cari Nggak kamus ada. teologi. Nggak Cari ada. dah. Lu ngarang aja lu ah. Oke, sekarang kita buka Google dulu supaya Ya, kamu coba kau buka. Mana itu artinya? Hakikat Nah, adalah kamu sat. yang buka. Kalau kami kan sudah ada. Nggak ada. Ini saya buka tidak ada. Nggak ketemu. Nggak ada. Ngarang kau. Ah, Buku kamus teologi nggak itu ada. itu, bro. Nggak ada. Ada. Jadi kau nggak percaya KBBI? Jadi kau nggak percaya KBBI? Saya sudah bilang tadi, bukan tidak percaya, tapi kata-kata dalam KBBI itu kadang kurang mewakili. Karena dia kurang mewakili agamamu ya. Tanya KBBI sama ya. dia arti kekasih dalam KBBI apa. Muhammad katanya kekasih Allah. Tanya aja, tanyain. Jansen gua gampar congormu. Turunkan itu. Kamu tanya KBBI-nya kekasih itu apa? Kan Muhammad kekasih Allah. Itu penghinaan pada Allah itu. Perawan suci Yahweh artinya apa? Perawan suci Yahweh. Perawan suci Yahweh artinya apa? Perawan suci Yahweh. Turunkan ini. Kekasih yang dikasihi. Kalau perawan suci yang apa? Yang diperawani. Saya selesaikan dulu ya. 2 Korintus 11 nomor 3 Jansan. Saya selesaikan dulu ya. Itu 2 Korintus 11 nomor 3. Nah, itu penghinaan pada Lu diam Perawan dulu. suci Yahweh, woi. Tuhan lu doyan kawin di surga nanti. Berarti kapan Lu diam dulu, Tuhan lu, Tuhan lu. Jangan Tuhan lu dulu. doyan kawin nanti di surga lu. Tuhan lu doyan kawin ntar. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Emang tertulis Bang Andi, Wahyu 19 nomor 9 gitu. Sebagian Kristen melihat Tuhannya mengawini ciptaan. Nah gitu. Kerjaan penyesat itu ya. Serius ada. Nggak percaya. Jangan mulai makanya. Kan jangan mulai. Jadi gua bongkar-bongkar aib lu di surga sana. Lanjut Bang. Teman-teman, kami tidak heran. Saya tidak heran kalian ribut karena memang kambing itu tidak bisa diatur. Bang Sandro mending nunjukin datanya aja deh. Tadi katanya ada teknologinya. Kalau kamu main data, Dek, kalau kamu main data itu di tempat seperti ini tidak sportif. Kenapa nggak seperti ya data yang kamu bilang tadi katanya ada kamus dari teologinya, ya itu ditunjukin. Kita nggak minta kamus lain kok. Bentar Mbak Natalia, assalamualaikum. Bentar biar Bang Handi. Ya, itu bener Mbak Natalia dia bantu saya kok. Minta data gitu loh. Bener dia. Ya, biar beres sama Bang Handinya gitu loh. Kalau kamu minta data sebentar, saya minta data sekarang, kamu harus tunjukkan, kan itu repot maksudnya. Ini kan kita dalam pengertian kita tidak lagi yang kamu bro, saya pakai data KBBI. Dengerin Sandro. Bicarain data pasti kan kita nunjukin data, Bang. Iya, saya pakai data KBBI. Kau ketawakan saya, kau bilangkan saya bodoh. Berarti kau pinter dong. Datamu mana gitu loh, arti hakikat. Saya tadi bilang kalau kamu pakai KBBI saja kurang mewakili, Mas. Tapi kau bilang kan tadi bodoh. Berarti KBBI nggak bener dong. Hanya pakai itu. Kalau Ya kamu udah, hanya pakai itu, nggak saya bilang apa-apa. kamu ngawur. Kalau kamu nggak mau KBBI yang dibawa Bang Handi nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau, kamu kan bilang pakai kamus Alkitab. Mana tunjukin yang kamu bilang hakikat itu zat mana dari kamus Alkitab. Tunjukin datanya. Itu tadi kamus teologi itu memang bilang begitu saat dasar. Ditunjukin mana? Ada sekarang gini, kamu kalau minta tadi apa pakai KBBI,
Itu kan kamu tidak tunjukkan juga, kamu hanya baca. Makanya kami juga baca tadi. Bacanya mana? Sumbernya dari mana? Kalau tadi Bang Handi dari KBBI, kamu sumbernya kamus teologinya mana? Iya itu kamus teologi. Iya, kamus teologinya sumbernya apa? Coba ini aku cekin deh di mana nih, di mana? Kamu nggak Coba bisa kamu cari aja di Google kamus teologi, terus kamu cari hakikat itu apa? Itu dijelaskan di situ nanti. Bukan kamus Alkitab, bukan kamus Alkitab, kamus teologi itu beda. Kamu diskusi kok, tapi suruh orang nyari. Tunjukin dong. Kan saya sudah jawab bahwa hakikat. Nggak, maksudnya gini loh, Bre, lu ngomong lihat di kamus tuh pengarangnya siapa gitu, keluaran siapa, terbitan siapa gitu kan. Ini nih, gue udah googling nih. Makna dan tugas teologi, e-jurnal USD, kamus teologi, perpustakaan Prof. Dr. Nurholis Majid, malah Muslim. Hakikat teologi, nggak bisa nyari di Google kayak gitu, Bre. Itulah yang saya bilang tadi, kalau kamus teologi itu ada di Islam, ada di Kristen, Mas. Kamu ngerti enggak tadi saya Mau bilang? pakai yang di mana? Mau pakai yang di mana? Ya terserah, tergantung kita berbicara dari mana. Kalau Islam ya pakai Islam punya, itu kan nanti beda definisinya dari situ. Hakikat, lu cari arti hakikat situ apa? Itu topiknya. Mau yang mana sih? Yang mana lu? Lu jangan ngarang di sini lo ya. Gak boleh lu ngarang, Data bro. teologis aku juga punya sih. Data teologi ini dari punyanya Kristen ini, teologinya Kristen. Itu Nah, itu tuh kamus teologi Sabda bisa tuh. Apa dibilang di situ? Nih. Dari KBBI ini tadi sama ya. Ini juga dari Alkitab Sabda ada. Dia nyantumin dari KBBI. Terus ini yang dari hakikatnya dari ini. Nih, itu akar, atas, dasar, esensi, induk. Mana yang zat? Terus nih yang kamus global ya dari Alkitab Sabda nih. Keadaan yang sebenarnya, sesungguhnya, apalagi nih, fakta, kenyataan, kebenaran. Terus mana yang kamu bilang zat tadi mana? Mana? Ada di kamus teologi. Sumbernya mana? Ini kamus teologi dari Kamus teologi udah sejam aja. Ngulang-ngulang lu. Jawaban lu melayang-layang di atas permukaan air, Bre. Oke, lanjut. Kita pakai definisi kalian saja. Oke. Enggak, jadi lu tarik dulu ucapanmu. Tarik dulu ucapanmu, Sandro, bahwa saya tarik dulu, dengerin gua. Lu tarik dulu ucapanmu bahwa ternyata saya yang BODOH bukan Bang Andi. Cabut dulu ucapanmu. Nah, kamu tetap ngawur dan bodoh menurut saya. Tapi oke lah, kita lanjut. Bagaimana ceritanya? Lu nggak ada data, gua punya data, lu bilang gua bodoh. Gimana ceritanya? Saya punya kamus teologinya sendiri. Yang mana? Mana kamus teologimu mana? Bisa. Mana? Baru mau bikin. Kamus teologinya lagi ngeprint di fotokopian. Pakai definisi kalian boleh juga, oke lah. Kita taruh ya. Ya kalau pakai definisi saya tadi, berarti yang BODO siapa? Yang botol siapa Ya, yang tetap botol? kamu dong, kan definisinya tetap. Kalau saya yang botol, kenapa kau pakai argumentasi saya, Tompel? Argumentasi saya lu pakai, data saya lu pakai, lu bilangin gue botol, padahal lu yang botol. Gimana kamu? Gimana kamu, bro? Udah minta maaf dulu, Sandro, supaya berkembang. Minta maaf. Gak usah minta maaf. Tetap saya pakai definisi itu saat ya. Tapi karena kita mau lanjut diskusi, Bolak-balik. Nah, tetap saya pakai definisi itu saat. Lalu melayang-layang di atas permukaan air ah. Saat yang membentuk sesuatu itu ya. Ya udahlah. Saya tetap pakai itu karena Ya udah, definisi. gini. Sekarang kalau gua tanya gini lu bingung nih. Hakikatnya zat apa? Saat itu kan Hakikatnya apa? itu tadi kalau kamu mau bola-balik hakikat itu. Saat itu hakikat ya bola-balik. Ya hakikatnya zat apa? Tergantung apa itu. Makanya hakikat dengan zat itu berbeda. Zat itu keberadaan, hakikat itu kenyataan dari keberadaan tersebut gitu loh. Nangkap nggak sampai sini? Saya sudah bilang saat itu sesuatu yang membentuk sesuatu itu. Kamu ngerti enggak? Nah, hakikatnya yang lu nggak nyambung, kan yang ditanya itu hakikat. Iya, hakikat itu saat yang membentuk sesuatu itu. Jadi kalau kamu bilang hakikat dari apa? Lo hakikatnya apa lo? Lo hakikatnya apa? Iya, coba.
Ya manusia yang tergantung yang terdiri dari zat yang membentuk saya, yang membentuk saya. Zat lu apa? Zat lu apa? Ya, tubuh dan jiwa atau roh. Oh loh, zatnya jadi 3. Itu hakikat. Loh, tadi hakikat apa? Manusia. Zatnya apa? Yang membentuk manusia itu apa? Yang membentuk manusia itu apa? Manusia terdiri dari apa? Sperma. Nah, itu ngawur. Ya iyalah, ya, sperma apa? Terdiri dari yang membentuk Zat lu sperma manusia, berarti. Zat lu sperma. Yang membentuk manusia atau seseorang disebut manusia itu kan dia terdiri dari. Udah gini aja deh, lu bingung. Lu makin kesini makin melayang-layang. Minta maaf aja supaya lanjut. Nah, bagi saya kalian tetap ngawur kalau mau berbicara tentang satu